Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bekas Tubi Channel, membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau KW, khusus di sepatu bekas atau second, namun bisa juga dipraktikkan di sepatu yang baru. Di pembahasan di konten kali ini terkait ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, baik itu yang telah DM melalui akun Instagram saya maupun dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman subscriber atau viewers di kolom komentar. Jadi ada beberapa pertanyaan. Namun sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa konten video saya. Namun karena masih ada dari teman-teman semua yang menanyakan hal ini lagi, jadi saya jawab melalui video ya, konten kali ini. Jadi gini, ada pertanyaan pertama, Bang, Madein mana yang original? Sering pertanyaan ini muncul di kolom komentar saya, di kolom komentar video saya ya, melalui channel Bekas Tubi Channel, dan ada juga pertanyaan serupa di akun Instagram saya. Jadi begini teman-teman, saya jawab, Madein mana yang original terkait dengan sepatu ya, baik itu brand Nike, Adidas, dan yang lain-lainnya. Jadi setiap perusahaan seperti brand besar, perusahaan sepatu yang yang memiliki brand-brand besar atau brand yang sudah terkenal di dunia, saya contohkan saja brand Nike. Brand Nike itu makanya brand itu bisa besar karena dia punya cabang perusahaan. Cabang perusahaannya itu seperti di Indonesia, dia mengembangkan usaha atau buka perusahaan di Indonesia, kerjasama dengan Indonesia, dia dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini ya, merekrut perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia misalnya. Jadi buatan tersebut bisa dibahasakan dengan bahasa lainnya, itu made in Indonesia contoh. Maka sepatu atau produk yang dibuat, yang dihasilkan dari perusahaan Nike yang ada di Indonesia, itu original teman-teman. Itu dipastikan ori karena dia berasal dari perusahaan Nike yang ada di Indonesia, yang membuat produk-produk Nike di Indonesia. Itu dipastikan original. Namun bukan berarti di pasaran made in Indonesia atau sepatu made in Indonesia itu ori semua, tidak. Karena permainan pasar dari perusahaan-perusahaan yang mungkin atau oknum-oknum dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab itu, mereka bikin juga tiruannya sehingga made in Indonesia misalnya ya, sepatu Nike yang made in Indonesia itu tidak semua yang beredar di pasar itu ori, pasti karena ada juga oknum perusahaan tertentu yang membuat replika sepatu Nike tersebut dan sudah diedarkan dengan ilegal. Maka sepatu tersebut ada fake-nya atau ada yang KW-nya atau yang palsunya teman-teman. Baik itu made in Vietnam, itu sama, made in Vietnam, Thailand, Cina, India, dan yang lain-lain. Jadi setiap made in itu pastinya ada yang ori, itu sudah pasti. Namun bukan berarti yang berada di edaran di pasaran itu ori, tidak. Pasti semuanya itu ada yang fake-nya atau KW-nya, karena perusahaan-perusahaan, oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab, mereka mau juga mengambil keuntungan dari pasar brand tersebut seperti Nike. Jadi begitu teman-teman.
Jadi apapun made in sepatu tersebut itu ada yang originalnya dan ada juga yang palsunya. Sekarang tinggal teman-teman kita semua yang harus ini berhati-hati. Jadi kita kalau mau beli sepatu, setidaknya teman-teman tahu sepatu tersebut bisa membedakan yang mana yang ori dan yang fake-nya. Jadi begitu. Ini yang pertama, pertanyaan dari teman-teman terkait made in mana, sepatu made in mana yang original gitu. Jadi semuanya itu ori, namun semuanya juga ada juga yang palsunya atau yang KW-nya atau yang fake-nya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak juga teman-teman yang bertanya, baik itu di akun media sosial Instagram saya dan di kolom komentar dari beberapa video YouTube saya. Pertanyaannya begini, Bang, logo barcode QR yang ada di sepatu Converse atau Adidas tidak bisa di-scan. Itu gimana, Bang? Apakah sepatu saya KW? Jadi banyak pertanyaan seperti itu, teman-teman. Dan saya jawab di dalam video ini. Jadi begini, ada beberapa kemungkinan sehingga logo QR yang terdapat atau logo barcode QR ya, logo barcode yang QR yang terdapat di tag sepatu Adidas dan Converse itu, kemungkinan kenapa bisa tidak bisa dilakukan penyekenan melalui aplikasi yang kita sudah install ya di handphone masing-masing, ternyata tidak bisa. Itu bisa terjadi begini. Pertama, logo QR tersebut yang ada di tag sepatu Adidas atau Converse itu kekecilan teman-teman, sehingga format kode yang terdapat di dalam logo tersebut tidak akurat, tidak bisa terbaca akurat oleh aplikasi scan yang sudah teman-teman install di handphone teman-teman masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian, kalaupun ada yang jelas, namun tidak bisa juga logo tersebut mengarahkan ke website penjualan brand tersebut seperti Adidas atau Converse. Bisa jadi website tersebut sudah hilang. Kemungkinannya seperti itu. Atau link yang tertanam atau kode-kode link yang tertanam di dalam logo QR tersebut, websitenya itu sudah berubah atau sudah update. Jadi logo QR yang ada di tag sepatu Adidas atau Converse tersebut sudah tidak bisa lagi mengarahkan ke website tersebut, karena link website tersebut sudah berubah, teman-teman. Jadi begitu. Bukan berarti gara-gara itu gara-gara logo QR yang terdapat di tag sepatu Adidas atau Converse menjadi patokan bahwasanya sepatu tersebut ori atau fake, teman-teman. Jadi bukan demikian. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu fungsi dari logo barcode QR. Bukan karena di-scan tembus ke website brand tersebut jadi sepatu itu bisa diklaim original. Tidak demikian. Fungsi dari logo fungsi dari barcode yang berlogo QR tersebut itu hanya mengarahkan kita ke website atau store dari produk brand tersebut, teman-teman. Bukan berarti gara-gara itu sepatu itu bisa kita klaim itu ori atau fake, teman-teman. Tidak demikian. Karena ciri-ciri sepatu tersebut ori atau tidak itu bisa kita lihat dari desain keseluruhan sepatu, baik itu desain jahitan, bahan yang digunakan, warna yang digunakan, dan informasi kode yang terdapat di tag sepatu tersebut. Jadi itu harus komplit kita ceknya. Jadi sehingga semuanya itu berkaitan. Karena semuanya berkaitan,
ada informasinya, maka sepatu tadi itu bisa kita klaim original apabila semuanya berkaitan. Jadi demikian. Sepatu contoh begini juga. Ya, saya ada konten terkait salah satu ciri-ciri sepatu original itu dari nomor kode UPC. Jadi ada juga pertanyaan, bukan pertanyaan ya, jatuhnya ini pendapat. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kode UPC itu tidak ini ya, tidak tepat tidak tepat mengklaim sepatu itu original atau fake. Itu benar, saya jawab itu benar, karena bukan hanya itu teman-teman, bukan hanya karena informasi kode UPC. Kode UPC itu adalah nomor identitas dari logo barcode yang berbentuk pagar atau batang, teman-teman. Sehingga informasi sepatunya bisa kita cari tahu melalui logo barcode yang berbentuk batang atau pagar yang tertera di teks sepatu tersebut. Ciri-ciri sepatu original, informasi sepatu, bentuk sepatu tersebut keseluruhan itu terdapat di nomor kode UPC, teman-teman, atau logo barcode yang berbentuk batang atau pagar. Apabila informasi itu tidak sama, yang logo nomor kode UPC itu tidak sama dengan sepatunya informasinya, apabila kita ceknya melalui internet, maka sepatu tadi itu fake, karena informasi sepatunya itu adanya di nomor kode UPC kalau kita ceknya di internet. Misalnya gini, Nike AV1 sepatunya, nomor kode UPC-nya itu mengarah ke Nike Dunk, maka tidak sinkron informasi yang di tag dan bentuk nyata sepatunya, maka sepatu yang kita cek tadi itu fake. Jadi demikian ya. Jadi itu saling berkaitan. Nomor kode UPC itu harus sesuai dengan bentuk nyata sepatunya. Kalau Nike AV1, nomor kode UPC-nya itu kalau kita cek informasinya harus Nike AV1 juga, tidak berbeda. Tidak berbeda desain, tidak berbeda warna. Jadi demikian. Ini sedikit jawaban saya atas pertanyaan teman-teman semua yang telah teman-teman ketikkan di kolom komentar di beberapa video dan melalui akun Instagram saya. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari saya. Support terus channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya jangan lupa di subscribe. Kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.